Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24. Kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Renungan hari ini berjudul DNA Baru dalam Yesus, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Chris kembali melakukan tes darah 4 tahun setelah transplantasi sumsum tulang yang menyelamatkan nyawanya. Sumsum dari seorang donor yang menyediakan apa yang dibutuhkannya untuk sembuh. Tetapi selain itu ada kejutan yang menyertainya. Dalam darah Chris terdapat DNA sang pendonor, bukan hanya DNA dirinya. Sebenarnya itu masuk akal karena tujuan transplantasi adalah untuk menggantikan darah yang lemah dengan darah yang sehat dari pendonor. Namun hasil usap pipi, bibir, dan lidah Chris juga menunjukkan DNA sang donor. Bisa dibilang Chris sudah menjadi orang lain, meskipun ingatan, tampilan fisik, dan sebagian DNA tetap asli dari dirinya. Pengalaman Chris itu serupa dengan yang dialami seseorang yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Saat terjadi transformasi spiritual, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Dalam suratnya Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk memperlihatkan transformasi batin mereka, menanggalkan manusia lama dengan segala gaya hidupnya dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. Artinya, mereka telah dikhususkan bagi Kristus. Tidak perlu tes usap DNA atau tes darah untuk menunjukkan hadirnya kuasa transformasi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Transformasi batin itu sepatutnya tampak lewat cara kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Dan kita memperlihatkan bahwa kita ramah, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita. Sahabat ODB, bagaimana Yesus telah mengubah batin Anda? Lalu bagaimana perubahan dalam diri tersebut tampak dalam cara Anda berinteraksi dengan lingkungan di sekitar Anda? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadikanku ciptaan baru dan memberiku hidup baru di dalam-Mu. Our Daily Bread Ministry.
Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.